Halo sahabat podcast Immanuel, jumpa lagi di segmen kita hari ini, segmen lanjutan bicara tentang mukjizat. Namun secara spesifik saya akan membahas tentang bisakah setan buat mukjizat. Sahabat pendengar podcast, saya menduga bahwa pertanyaan ini menjadi pertanyaan yang umum ditanyakan oleh orang-orang, terlebih kepada orang Kristen yang sungguh-sungguh merasa menjadi bingung apakah kejadian-kejadian yang spektakuler hal itu hanya bisa dilakukan oleh orang-orang tertentu saja atau adakah pihak lain bisa melakukannya. Hari ini saya akan membahas hal ini karena selain Tuhan yang kita percaya yang memang sungguh-sungguh bisa melakukan hal yang ajaib, tapi ada kelompok yang lain yang berusaha meniru tetapi tidak menjadi hal yang hebat. Justru kita manusia ketipu karena kehebatan setan ini jauh lebih hebat dia untuk mempengaruhi kita sampai pada satu titik kita berada dalam posisi ragu-ragu, bimbang, manakah yang benar, manakah yang salah. Untuk menjawab pertanyaan, bisakah setan buat mukjizat, saya mengambil satu kisah bagi kita. Yaitu dari Keluaran pasal 7 ayat 10 sampai 13. Mari sahabat pendengar podcast, kita perhatikan ayat ini. Saya bacakan bagi kita. Demikian firman Tuhan, Musa dan Harun pergi menghadap Firaun, lalu mereka berbuat seperti yang diperintahkan Tuhan. Harun melemparkan tongkatnya di depan Firaun dan para penggawainya. Maka tongkat itu menjadi ular. Kemudian Firaun pun memanggil orang-orang berilmu dan ahli-ahli sihir. Dan mereka pun ahli-ahli Mesir itu membuat yang demikian juga dengan ilmu mantra mereka. Masing-masing mereka melemparkan tongkatnya dan tongkat-tongkat itu menjadi ular. Tetapi tongkat Harun menelan tongkat-tongkat mereka. Tetapi hati Firaun berkeras, sehingga tidak mau mendengarkan mereka keduanya, seperti yang telah difirmankan Tuhan. Ya sahabat pendengar, Musa dan Harun diutus oleh Allah untuk menghadap Firaun. Dan Tuhan sudah memberitahukan kepada Harun dan Musa bahwa apa yang akan terjadi waktu mereka akan berhadapan dengan Firaun. Bahwa hati Firaun berkeras, bahwa dia menolak permohonan Musa dan Harun untuk membawa umat Israel keluar dari istananya. Sahabat pendengar, di bagian firman Tuhan ini pada waktu Musa di tanah Mesir, ketika Musa melempar tongkatnya berubah menjadi ular, dikatakan firman Tuhan, ahli sihir Mesir pun bisa melakukannya. Wow, luar biasa betul. Tongkat Musa, tongkat Harun berubah menjadi ular. Alkitab mencatat ahli sihir pun bisa melakukannya. Pertanyaannya, apakah Musa ahli sihir? Ini penting sahabat pendengar. Apakah Musa ahli sihir juga? Sama seperti ahli sihir Mesir? Jawabannya bukan. Musa bukan ahli sihir. Musa bukan orang berilmu. Bahkan Musa pun kaget dengan apa yang terjadi. Orang-orang di sekitar Musa barangkali pun juga kaget apa yang terjadi.
Firaun pun barangkali kaget apa yang terjadi. Karena apa? Karena memang bukan Musa yang melakukannya, tapi Tuhan. Nah, inilah yang membedakannya dengan ahli sihir di Mesir. Kalau ahli sihir di Mesir bisa melakukan itu karena mereka sudah latihan dengan mantra mereka. Mereka sudah melafalkan mantranya dengan kalimat-kalimat tertentu. Dengan mengucapkan demikian, mereka bisa merubah tongkat menjadi ular. Nah, kembali kepada topik kita, pertanyaannya. Bisakah setan buat mukjizat? Dari sini kita mempunyai jawaban. Alkitab menuliskan bahwa ahli sihir pun bisa melakukannya. Ahli sihir ini adalah golongan bawah daripada pengikut setan. Artinya dia melakukan bukan kekuatannya, tetapi dia mengundang kekuatan lain untuk bisa melakukan hal yang spektakuler. Nah, sahabat pendengar podcast, dari sini kita bisa memahami bahwa tidak semua hal-hal yang spektakuler yang kita lihat, barangkali juga yang kita dengar dari kisah-kisah orang lain, itu semua merupakan karya Tuhan. Belum tentu. Oleh karena itu kita harus bisa membedakan mana yang berasal dari Tuhan, mana yang bukan berasal dari Tuhan. Nah, yang kedua, mari kita perhatikan ada kejadian yang lain di kitab Alkitab kita di Keluaran 14 ayat 15 sampai 16. Ini kisah yang terjadi bicara tentang Laut Teberau. Ayat Alkitab mengatakan demikian, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, mengapakah engkau berseru-seru demikian kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berangkat. Dan engkau angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut dan belahlah airnya, sehingga orang Israel akan berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering. Nah, sahabat pendengar, bisa perhatikan di sini, Musa membelah laut. Pertanyaan saya, siapa yang menyuruh Musa melakukan hal itu? Apakah atas kehendak Musa? Tidak. Alkitab menyatakan bahwa Tuhan yang berinisiatif, Tuhan yang menyuruh Musa. Kalau Musa memang hebat, dia yang berinisiatif. Tapi di sini kita bisa mendengar, membaca firman Tuhan, Tuhan yang menyuruh Musa. Artinya bahwa Tuhanlah yang hebat. Jadi kalau sampai kisah Laut Teberau terbelah dua, itu adalah karya Tuhan pada waktu Tuhan memimpin umatnya Israel untuk pergi menuju tanah perjanjian meninggalkan Mesir. Nah, sahabat pendengar podcast Immanuel, kita perhatikan di sini bicara tentang mukjizat. Siapakah tokoh yang melakukan mukjizat yang utama? Tokoh utamanya Tuhan. Sekiranya topik hari ini bicara tentang mukjizat, kita bukan hanya menemukan jawaban bahwa mukjizat itu dilakukan Tuhan, tetapi kita perlu berhati-hati bahwa setan pun bisa meniru hal-hal yang spektakuler.
Yang sedemikian hebat, yang sedemikian mirip, yang sedemikian serupa dengan apa yang dilakukan oleh Tuhan. Karena itu, mari dalam keseharian kita, ketika kita mendengar cerita-cerita orang lain, ketika mendengar kisah-kisah orang lain mengalami mukjizat, apakah itu kesembuhan dan sebagainya, kita bisa mulai berpikir dengan jernih, sungguhkah itu perbuatan Tuhan atau bukan perbuatan Tuhan? Sekiranya hal ini membuat kita semakin bijak menilai, memahami setiap peristiwa yang ada di sekitar kita berkaitan dengan iman kita sebagai orang percaya. Ya, sedemikian sahabat pendengar podcast Immanuel. Selanjutnya saya akan membahas di segmen yang keempat satu pertanyaan yang hebat juga sering didiskusikan oleh banyak orang, yaitu pertanyaan demikian: bagaimana dengan fenomena kesembuhan yang terjadi di tempat lain, tapi mereka menyebut dalam nama Tuhan dan terjadi mukjizat? Nah, untuk menyikapi menjawab pertanyaan ini yang tentunya juga ini semakin tajam menantang iman kita, bagaimana kita melihat fenomena kesembuhan sedemikian? Ya, kita akan jumpa membahas di segmen yang keempat tentang hal ini. Biarlah sekiranya di segmen yang ketiga cukup menjawab pertanyaan kita, bisakah setan buat mukjizat? Jadilah orang yang berhikmat, mintalah hikmat dari Tuhan, sehingga kita dapat menilai sesuatu dengan benar sesuai dengan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara. Oh, thank you.